Halo Sere People semua, ketemu lagi sama Kak Fuji. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pembagian zaman. Pembagian zaman berdasarkan arkeologi. Nah, materi ini biasanya sering muncul pada UTBK dan juga SBMPTN. Baik di UTBK maupun di ujian mandiri. Oke, kita bagi dulu ya. Nah, zaman yang pertama akan kita bahas adalah zaman Paleolitikum. Nah, zaman Paleolitikum ini disebut juga sebagai zaman batu tua. Nah, kita akan membahas mengenai corak kehidupan, hasil kebudayaan, juga manusianya ya. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah tentang, ciri kehidupannya. Yang pertama, ciri kehidupannya adalah hidupnya itu adalah nomanden atau berpindah-pindah tempat. Nah, biasanya mereka berpindah-pindah tempat atau hidup di dekat aliran air. Nah, karena biasanya kalau dekat aliran air, airnya tersebut bisa dijadikan sebagai sumber minum, makan, dan juga sebagai sarana transportasi. Lalu yang kedua adalah food gathering atau mengumpulkan makanan. Nah, di sini food gatheringnya ini masih tingkat awal. Artinya mereka masih ibarat begini. Kalau misalkan mereka nemu daun A dan daun B. Nah, mereka makan semuanya, yang penting itu bisa mereka makan. Nah, itu adalah food gathering tingkat awal. Jadi kehidupan mereka bergantung sekali pada alam. Nah, yang ketiga itu adalah hidupnya berkelompok. Hidup berkelompok. Jadi mereka hidup di kelompok-kelompok kecil nih. Nah, fungsinya adalah karena mereka tadi hidupnya nomaden, otomatis biar lebih gampang mencari bahan makanan dan juga tempat tinggal. Oke, lanjut yang kedua itu adalah hasil kebudayaan. Nah, untuk hasil kebudayaannya itu ada dua pada masa Paleolitikum. Yang pertama itu adalah budaya Pacitan. Nah, budaya Pacitan ini termasuk di dalamnya adalah kapak genggam. Nah, bentuk kapak genggam ini adalah seperti genggaman batu namun dia masih kasar. Lalu yang kedua adalah kapak perimbas. Oke, yang B hasil budayanya adalah budaya ngandong. Nah, yang termasuk dalam budaya ngandong itu adalah alat-alat yang terbuat dari tulang maupun tanduk hewan. Nah, biasanya hewan yang digunakan adalah tanduk rusa. Oke, yang ketiga itu adalah mengenai jenis manusia purbanya. Jenis manusia purba. Nah, untuk jenis manusia purba yang hidup pada zaman Paleolitikum, yang pertama itu adalah jenis Pithecanthropus erectus. Yang kedua itu adalah manusia tertua nih, yaitu adalah Meganthropus paleojavanicus. Javanicus. Kemudian ada Homo wajakensis dan juga Homo soloensis. Homo wajakensis dan soloensis.
Nah, jadi keempat jenis manusia purba ini hidup pada masa Paleolitikum atau batu tua. Nah, untuk lebih gampangnya, kalian harus ingat di sini bahwa Paleolitikum otomatis batu tua, berarti zaman yang pertama. Cirinya adalah hidupnya nomaden dan nomadennya berada di dekat aliran air. Lalu hidupnya adalah food gathering atau food gathering tingkat awal. Artinya di sini mereka masih kayak misalkan mereka ada tanaman eh, pepaya sama singkong. Nah, daunnya tetap mereka makan dua-duanya gitu ya. Terus adalah yang ketiga hidupnya berkelompok karena mereka harus mendapatkan karena hidupnya bergantung pada alam, jadi mereka hidup secara berkelompok agar lebih mudah. Nah, hasil kebudayaannya itu terbagi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan adalah kapak-kapak, ada kapak genggam dan kapak perimbas yang bentuknya masih sangat kasar. Jadi, kapak genggam dan kapak perimbas ini bentuknya seperti batu biasa, namun kemudian tinggal digenggam gitu dan ujungnya agak runcing. Lalu kebudayaan Ngandong adalah kebudayaan yang alat-alatnya terbuat dari tulang atau tanduk rusa. Nah, oke, Seri People, sampai di sini dulu ya. Bye bye. Halo Seri People semua, ketemu lagi sama Kakak. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai zaman Paleolitikum. Sekarang kita akan masuk ke zaman yang kedua, yaitu zaman Mesolitikum. Oke, sebelumnya kita garis dulu ya. Nah, zaman yang kedua itu adalah zaman Mesolitikum. Atau bisa disebut juga sebagai zaman Batu Tengah. Nah, pada zaman Batu Tengah ini, kita pertama akan membahas tentang ciri kehidupan. Ciri kehidupan yang pertama, nah kalau pada masa Paleolitikum, mereka ciri kehidupannya adalah food gathering tingkat awal. Nah, kalau di Mesolitikum juga masih food gathering atau masih bergantung pada alam. Namun di sini food gatheringnya sudah mulai tingkat lanjut. Nah, maksud tingkat lanjut adalah mereka sudah mulai mengerti nih mana makanan yang bisa dimakan dan mana makanan yang tidak bisa dimakan. Sederhananya adalah mereka bisa membedakan mana makanan yang enak dan kurang enak. Contohnya misalkan Meganthropus paleojavanicus, mereka menemukan pohon pohon pepaya dan juga pohon singkong. Nah, mereka bisa ngebedain, oh kalau pohon pepaya daunnya pahit, jadi kurang enak kalau dimakan. Lalu mereka kemudian memilih pohon singkong dan mengambil daun singkong untuk dimakan. Jadi kayak gitu ya sederhananya. Lalu yang kedua, ini juga masih kehidupannya adalah nomaden atau berpindah-pindah. Hanya saja ketika nomaden dia sudah mulai tinggal di gua-gua. Nah, jadi dari gua satu ke gua yang lain. Kalau pada masa Paleolitikum mereka berada atau tinggal di wilayah yang dekat aliran air. Nah, kalau pada Mesolitikum mereka sudah mulai menetap di gua-gua. Bukan menetap. Mereka tetap berpindah-pindah namun nomadennya dengan cara di gua-gua ya. Lalu mereka juga menemukan cara untuk bertahan hidup lain yaitu mencari makan. Nah, mencari makannya mereka mulai berburu hewan liar. Jadi kalau pada Paleolitikum mereka bergantung pada alam dan makan biasanya adalah makan misalkan sayuran. Nah, kalau pada masa Mesolitikum sudah mulai makan daging-dagingan karena mereka berburu hewan liar. Kemudian selanjutnya adalah hasil kebudayaan. Nah, hasil kebudayaan yang pertama itu adalah Kyoko Modingar. Kyoken Modingar atau sampah dapur.
Nah, sampah dapurnya ini berupa kulit kerang. Kulit kerang. Nah, Kyokomodinger yang ditemukan di Indonesia itu ketinggiannya mencapai 7 meter. Artinya manusia pada masa Mesolitikum itu sudah mulai tertib dan taat terutama tentang membuang sampah. Jadi mereka membuang sampah di tempat yang sama. Sehingga Kyokomodinger atau sampah dapurnya itu yang ditemukan di Indonesia bisa mencapai ketinggian sampai 7 meter. Jadi ketika mereka sudah selesai makan kerang, mereka simpan atau buang sampahnya pada di tempat yang sama. Kemudian yang kedua hasil kebudayaannya adalah Pebble culture ya. Atau bisa disebut juga sebagai kapak Sumatera. Nah, kapak Sumatera ini bentuknya lebih mirip dengan kapak genggam. Hanya saja dia strukturnya lebih halus dibanding kapak genggam. Kalau misalkan kapak genggam itu adalah batu yang ujungnya runcing, lalu kemudian dia langsung dipakai gitu. Jadi si yang nempel ke kulit itu masih kasar. Sementara kalau kapak Sumatera dia sama bentuknya seperti kapak genggam, namun permukaannya sudah lebih halus, jadi lebih enak untuk digenggam. Oke, selesai ya. Sampai ketemu lagi. Halo Sere People, ketemu lagi sama kakak. Kali ini di video sebelumnya kita telah membahas mengenai zaman Paleolitikum dan juga Mesolitikum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Nah, zaman yang ketiga itu adalah zaman Megalitikum. Megalitikum atau zaman batu besar. Nah, dari namanya kita bisa mengetahui informasi nih bahwa pada zaman ini peralatan yang digunakan oleh manusianya itu berupa batu besar. Oke, kita bahas ya. Yang pertama adalah ciri kehidupan pada masa Megalitikum. Yang pertama itu adalah peralatannya terbuat dari batu yang besar atau berbentuk besar. Terbuat dari batu dan bentuknya cukup besar ya. Lalu yang kedua itu adalah sudah mengenal kepercayaan. Nah, mengenal kepercayaan. Nah, kepercayaan yang mereka kenal adalah animisme dan juga dinamisme. Oke, sorry ya. Animisme. Nah, yang animisme ini kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap benda atau sesuatu itu memiliki kekuatan gaib. Kekuatan. Nah, selanjutnya yaitu adalah hasil dari kebudayaannya. Nah, sebelumnya sudah disinggungkan bahwa pada masa Megalitikum ini peralatan itu terbuat dari batu besar. Otomatis hasil kebudayaannya juga terbuat dari batu besar. Yang pertama itu adalah menhir. Nah, menhir ini adalah tiang batu untuk sarana pemujaan roh nenek moyang. Tiang batu untuk sarana pemujaan. Kemudian selain menhir itu ada dolmen. Nah, dolmen ini berbentuk seperti meja batu yang fungsinya untuk meletakkan sesajen. Sesajen ya. Lalu yang selanjutnya ada peti batu. Nah, peti batu ini berbentuk kotak dan digunakan untuk
meletakkan jenazah. Selanjutnya ada sarkofagus. Nah, sarkofagus ini juga sama peti batu, hanya saja di sini atasnya itu memiliki hiasan. Nah, hiasan ini biasanya menunjukkan struktur sosialnya. Kemudian yang selanjutnya ada punden berundak. Nah, kalau punden berundak itu tempat yang memiliki jadi bentuknya itu seperti Candi Borobudur. Dari bawah ke atas, ini fungsinya untuk tempat pemujaan. Nah, jadi kalau punden berundak itu fungsinya untuk tempat pemujaan, sementara menhir fungsinya untuk sarana pemujaan. Berarti menhir ini berada di dalam punden berundak. Nah, segitu dulu ya materi kali ini. Jangan lupa untuk berlatih dan cek soal-soal yang ada di Cerebrum. Karena belajar saja tidak cukup. Sampai ketemu lagi. Halo Cere People semua, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan membahas mengenai zaman Neolitikum. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah membahas zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan juga Megalitikum. Buat yang baru bergabung, silahkan cek-cek video sebelumnya ya. Nah, pada masa ini, pada masa Neolitikum, masa Neolitikum ini disebut juga sebagai zaman batu muda. Nah, kenapa batu muda? Karena jaraknya lebih dekat ke zaman kita yang sekarang gitu ya. Lalu, yang pertama kita bahas adalah ciri kehidupan. Nah, ciri kehidupan yang pertama adalah hidupnya masyarakat di sini sudah mulai menetap. Nah, hidup menetap mereka itu sekarang hidup menetapnya dengan membangun rumah panggung. Nah, rumah panggung ini difungsikan untuk melindungi mereka dari serangan hewan-hewan liar. Kemudian, peralatan batunya sudah diperhalus. Jadi mereka masih menggunakan peralatan batu namun sudah diperhalus ya. Kemudian yang ketiga itu adalah food producing. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu adalah food gathering. Jadi mereka bergantung pada alam. Nah, kalau food producing ini mereka memproduksi sendiri si makanannya gitu ya. Nah, pada food producing ini dengan cara bercocok tanam dan juga beternak. Nah, jadi mereka sudah mulai mengembangkan nih teknologi bercocok tanam dan juga beternak. Kemudian ada hasil kebudayaannya. Kebudayaan. Nah, untuk hasil kebudayaan yang pertama adalah kapak lonjong. Kemudian juga ada kapak persegi. Dan mereka sudah mulai mengenal mengenai perhiasan. Jadi mereka sudah mulai ada gelang, ada cincin, ada kalung untuk kaum perempuannya. Nah, kalau di sini, kalau di tiga zaman sebelumnya, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Megalitikum, jenis manusia purba yang hidup adalah Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo wajakensis, Homo soloensis, dan juga lainnya. Nah, pada masa Neolitikum ini yang hidup atau jenis manusianya itu adalah nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu jenis ras Proto-Melayu. Nah, yang berasal dari Yunan, Tiongkok. Nah,
Jenis atau ras Proto Melayu ini kemudian keturunannya sekarang itu ada suku bangsa, suku Dayak, Nias, Toraja, Sasak, dan Batak. Ini adalah suku-suku bangsa dari keturunan ras Proto Melayu. Nah, hasil kebudayaannya kapak lonjong dan kapak persegi ini adalah biasanya hasil kebudayaan dari ras Proto Melayu. Nah, jadi kalau zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda, yang harus diingat adalah mereka sudah hidup menetap, dan hidup menetapnya mereka sudah menggunakan rumah panggung. Lalu adalah food producing, yaitu bercocok tanam dan juga beternak. Oke, Cerebrum People, jangan lupa untuk cek soal-soal yang ada di Cerebrum, karena belajar saja tidak cukup. Sampai ketemu lagi di next video ya. Halo Cerebrum People, ketemu lagi sama Kak Fuji. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai zaman perundagian. Karena sebelumnya kita sudah membahas zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, dan juga Neolitikum. Oke, kita bagi dulu ya. Nah, zaman yang kelima ini adalah zaman perundagian, atau bisa disebut juga sebagai zaman logam atau zaman perunggu. Nah, pertama kita akan bahas mengenai ciri kehidupannya nih. Ciri yang pertama adalah sudah mengenal sistem pembagian kerja. Karena perundagian itu juga berasal dari kata undagi yang artinya adalah pembagian kerja. Atau orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, maksud dari sistem pembagian kerja adalah karena pada masa perundagian ini sudah mengenal teknik pembuatan logam atau teknik cetak logam. Nah, teknik cetak logam. Nah, teknik cetak logam ini dibagi menjadi dua. Ada yang pertama adalah teknik bivalve. Nah, kalau bivalve ini adalah cetakannya terbuat dari batu. Oke, bivalve itu adalah teknik cetakan batu. Sementara teknik yang kedua adalah teknik Verdu. Nah, kalau yang ini cetakannya menggunakan lilin. Jadi, teknik cetak logam pada masa perundagian ada dua. Nah, kenapa mengenal sistem pembagian kerja? Karena nanti dibagi siapa orang-orang atau kelompok yang bisa mencetak dengan teknik bivalve atau dengan teknik Verdu. Kemudian, ciri yang selanjutnya adalah muncul daerah produsen dan daerah konsumen. Misalkan daerah A ini adalah daerah orang-orang yang memproduksi bejana perunggu. Nah, daerah B itu adalah konsumennya. Jadi mereka yang membeli bejana perunggu dari daerah A. Kemudian mulai adanya sistem barter. Nah, jadi barter ini menukar sesuatu gitu ya. Misalkan si A itu punya bejana perunggu dan si B itu punya nekara. Nah, mereka barter nih, bertukar agar saling memiliki si barang tersebut. Kemudian yang B adalah hasil kebudayaan. Nah, hasil kebudayaannya disebut dengan budaya Dongson. Pertama adalah budaya Dongson. Nah, budaya Dongson ini adalah berbentuk kapak corong. Kemudian hasil yang kedua itu ada nekara, kemudian moko. Nah, nekara dan moko ini digunakan untuk
mas kawin biasanya ya. Kemudian yang selanjutnya ada bejana perunggu. Nah, ini hasil kebudayaannya. Selanjutnya adalah jenis manusianya. Nah, jenis manusianya itu sama seperti pada masa Neolitikum. Hanya saja kalau pada masa Neolitikum itu adalah jenis ras Proto-Melayu, pada jenis manusia yang hidup pada zaman perundagian adalah jenis manusia dari ras Detro-Melayu. Nah, ras Detro-Melayu sekarang yang masih ada itu adalah suku Sunda, Jawa, Aceh, dan lainnya ya. Oke, jadi dari masa perundagian yang harus diingat adalah sistem pembagian kerja dan teknik cetak logam. Ya. Kemudian hasil kebudayaannya yang biasanya sering ditanyakan adalah budaya Dongson. Nah, budaya Dongson ini dibawa oleh ras Detro-Melayu. Jadi ras Proto-Melayu dan Detro-Melayu mereka sama-sama berasal dari Yunan, Tiongkok. Oke. Sampai sini dulu ya pembahasan materinya. Jangan lupa untuk cek video-video sebelumnya dan latihan soal-soal yang ada di Cerebrum. Ingat, karena belajar saja tidak cukup. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.